Halo semuanya. Udah siap buat asupan cerita baru hari ini? Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa buat subscribe dan kasih like-nya ya. Buat bantu channel ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja. Dia reinkarnasi ke dalam sebuah dunia romansa yang mempesona. Tapi, sayangnya dia cuma jadi villain jahat yang dangkal dan penuh rasa iri. Dia sama sekali bukan tokoh utama dalam hidupnya sendiri. Ditakdirkan menderita karena disiksa di rumah, diikuti pernikahan tanpa cinta yang berakhir tragis di tangan suaminya yang sangat benci padanya. Tapi, dia nggak mau menerima nasib hidup sebagai Edith asli yang gila obsesi itu. Sambil ngelepas status penjahatnya, dia mutusin buat hidup tenang aja, sambil nikmatin kemewahan yang bisa dikasih sama kekayaannya, terjebak dalam alur cerita aslinya. Dia berusaha buat cari muka ke tokoh utama dan sebisa mungkin gak jatuh cinta sama cowok yang dulu sangat menghinanya, menantang takdir yang tertulis. Anehnya, dalam perjalanan yang seru ini, makin dia berusaha buat hidup nggak mencolok, malah makin narik perhatian suaminya yang galak itu. Puaskan aku dengan bunga ular dari keluarga Rigelhoff, kata Kilian. Cerita kita hari ini adalah, aku pikir ini cuma transmigrasi biasa. Semoga kalian suka ya. Cerita kita dimulai di suatu sore yang indah, waktu suara lonceng gereja menggema ke seluruh ruangan, mengiringi pengantin wanita yang lagi jalan menuju pelaminan. Meskipun deg-degan setengah mati tapi berusaha tetap tenang, si pengantin mikir kalau, secara formal, ini tuh pernikahan bangsawan yang sempurna banget, kecuali satu hal, nggak ada rasa bahagia ataupun cinta di sana. Para tamu yang hadir nggak nutup-nutupin ekspresi mereka, bikin dia ngerasa banget kalau mereka lagi mandang dia dengan dingin, merendahkan, dan bahkan ada yang ngelihat dia dengan nafsu. Sambil jalan ke altar, Edith Rigelhoff memakai gaun pengantin yang seksi banget. Meskipun bagian ekor gaunnya panjang dan gak masalah, tapi dia nggak bisa bilang hal yang sama buat bagian dadanya, yang kebuka lebar, jauh lebih terbuka dari yang dia mau. Pendeta pun mulai membacakan janji, pernikahan, dan Edith sendiri, yang bahkan gak berani natap suaminya, cuma bisa ngebatin kalau meskipun dia hormat sama si pendeta, tapi hidup bareng cowok yang dia benci gak bakal mungkin bisa bikin rumah tangga yang bahagia dan hangat kayak yang dibilang tadi. Apalagi dia tahu betul kalau calon suaminya yang sangat benci padanya itu, bakal mengakhiri hidupnya justru gara-gara pernikahan ini. Ada pepatah bilang kalau kesialan itu nggak pernah datang sendirian, dan itu juga yang dialami tokoh utama kita. Sambil tenggelam dalam kenangan masa lalunya, Suna ingat momen terakhirnya, di mana pada hari kematiannya yang tragis, dia baru saja sampai di rumah setelah seharian kerja keras yang melelahkan. Tapi, di depan pintu apartemennya, kakaknya udah nunggu buat minta semua uang yang dia punya. Maksud kakak apa? Jangan bilang kalau kakak main judi lagi ya, balasnya. Makin emosi, si kakak malah maki-maki adik perempuannya itu sambil teriak. Nanya apa dia lupa kalau dia berutang nyawa sama kakaknya. Untuk pertama kalinya, Suna mutusin buat berhenti dari situasi itu. Tapi sebaliknya, dia malah didorong sama kakaknya sampai ngerasa kayak melayang di udara. Waktu dia sadar apa yang terjadi, semuanya udah terlambat. Itulah akhir hidupnya. Tangga itu jadi saksi bisu kematian yang sia-sia bagi gadis muda itu. Di adegan berikutnya, sambil ngelihat dirinya di cermin, dia ngelihat penampilan barunya. Sekarang dia punya rambut merah yang cantik banget dan mata berwarna amber yang indah. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia bertanya-tanya dalam hati, menyadari kalau entah gimana caranya dia udah masuk ke tubuh orang lain. Kejadian kayak begini sering banget muncul di novel-novel yang sering Suna baca. Tiba-tiba lamunannya buyar waktu seorang pelayan manggil dia. Nona Edith, saya harap Anda nggak lupa hari ini hari apa, katanya, bikin si tokoh utama makin bingung. Pas tahu kalau nama barunya adalah Edith Rigelhoff. Dia sadar kalau namanya persis kayak villain di novel romantis berjudul Aku Menolak Jadi Terobsesi, yang sempat dia baca semalam sebelum dia meninggal. Cerita itu mengisahkan tentang gadis cantik yang polos dan ceria bernama Lise Sinclair, yang udah kayak Dewi musim semi, tokoh utama di novel itu sekaligus putri sah dari Count Sinclair. Lise sering disiksa sama orang tuanya gara-gara asal-usul kelahirannya, bikin dia harus menjalani hidup yang menyedihkan sampai akhirnya dia ditemukan oleh Duke dan Duchess Ludwig, yang merasa kasihan dan ngebawa dia buat tinggal di mansion mereka.
Di sanalah Lize ketemu sama anak-anak Duke, yang akhirnya memicu persaingan sengit antara saudara yang sama-sama jatuh cinta sama dia dan berlomba-lomba buat dapetin hatinya. Nah, peran Edith Riegelhoff di cerita ini dimulai dari sana barengan sama obsesinya. Dia dapat peran jadi cewek serakah yang bodoh, wanita tolol yang buta karena cinta, yang akhirnya jadi sangat pencemburu dan terus-terusan nyoba buat ngerusak hidup Lize, tapi dia selalu gagal dan kalah setiap kali berurusan sama si tokoh utama. Sofia, yang ngebuyarin lamunannya, ngasih tahu kalau Count sudah nunggu, dan dia pun malah ngebalas dengan senyum sambil bilang terima kasih, terus pergi gitu aja ninggalin si pelayan yang bingung gara-gara ucapan terima kasih itu. Sambil lari dengan penuh harapan ke ruang kerja Count Riegelhoff, Suna mikir kalau ini adalah kesempatan besar buat dia berubah. Dia merasa sangat beruntung dengan kesempatan yang ada di tangannya. Sekarang, sebagai Edith, putri kesayangan seorang Count yang kaya raya, dia yakin satu-satunya hal yang perlu dilakukan hanyalah memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh si karakter antagonis. Rasanya tidak akan sulit, apalagi dia masih ingat betul alur cerita aslinya dengan sangat jelas. Semua akan baik-baik saja dan dia akan aman kalau melakukan semuanya dengan benar. Selain itu, selama dia mendapatkan kasih sayang dari keluarga barunya, hidupnya akan tenang. Namun, saat dia masuk ke ruang kerja sang Count, dengan penuh semangat sambil menyapa selamat pagi, semua hayalannya hancur seketika. Tatapan dingin dan penuh amarah dari ayahnya, yang membentak bahwa ini sudah terlalu siang untuk sekadar menyapa, membuatnya benar-benar syok saat dia terus dihujani. Kata-kata kasar oleh pria itu, yang memakinya bodoh dan menyuruhnya segera menutup pintu, tiba-tiba Sona merasakan sebuah sinkronisasi mendadak dengan data milik Edith Riegelhoff yang asli, bertepatan dengan sistem yang mulai memasukkan semua data memori milik karakter tersebut. Suara Edith yang asli terdengar sedang memohon ampun kepada ayahnya, yang, dengan sombong menatapnya rendah dari atas. Sona baru menyadari bahwa sosok antagonis yang manja dan angkuh itu hanyalah sebuah topeng belaka. Edith yang sebenarnya tidak lebih dari sekadar bidak catur di tangan ayahnya. Sebuah bidak yang dihiasi dengan gaun-gaun paling mewah dan perhiasan paling mahal, tak ubahnya seperti papan iklan berjalan bagi keluarga Riegelhoff. Namun, jauh dari pandangan publik, dia hanyalah objek penyiksaan, bahkan oleh para pelayannya sendiri, dia cuma boneka paling berharga milik keluarga Riegelhoff. Bagaimana menurutmu? Apa kau sanggup melakukannya? Karakter yang sekarang dirasuki Sona itu bertanya, membuatnya panik, dan akhirnya menyempurnakan transformasi Sona menjadi Edith sepenuhnya. Edith Riegelhoff, ayah wanita itu berteriak. Dengan sangat marah, menariknya kembali ke kenyataan, sambil menggebrak meja karena kesal, menuduhnya sedang tidak waras pagi hari ini. Ingat ya, jangan sampai kau buat kesalahan sedikit pun hari ini. Mereka tidak boleh sampai menguasai keadaan. Dia memberi peringatan, dengan nada mengancam, lalu menambahkan bahwa dia harus mengingat detail negosiasinya, di mana dia harus bilang akan membawa 3 orang pelayannya ke rumah mertuanya nanti, supaya mereka bisa melanjutkan ke tahap rencana selanjutnya. Duke, Ludwig dan Count Riegelhoff sudah menjadi rival sejak kecil, dan saat itu keluarga mereka sedang berkonflik. Keluarga, Count Ludwig memberikan kontribusi besar dalam perang, sehingga mereka mendapatkan gelar Duke sebagai imbalannya. Count Riegelhoff merasa gelar itu telah dicuri dan seharusnya menjadi milik keluarganya. Itulah alasan kenapa Edith akan menikah dengan putra Duke Ludwig. Dia akan masuk ke keluarga itu sebagai mata-mata untuk mencari informasi yang bisa menghancurkan keluarga Ludwig. Edith mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja, sambil menahan tangis. Dia berkata pada diri sendiri bahwa dia hanya perlu mengubah situasi ini menjadi sebuah kesempatan. Dia memang tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi setidaknya dia punya banyak pengalaman dalam mencari jalan keluar di situasi yang sulit. Di adegan berikutnya, keluarga Riegelhoff mengunjungi kediaman Ludwig untuk pertemuan formal guna meresmikan kesepakatan tersebut. Edith sadar betul kalau di setiap awal cerita romansa, pasti akan ada krisis saat seseorang merasuki tubuh karakter antagonis. Jadi, yang harus dia lakukan sekarang adalah jangan sampai bertingkah seperti Edith yang asli, menikahkan Edith dengan putra bungsu Ludwig. Sangatlah penting bagi rencana keluarganya, tapi bagi Edith, ini adalah tiket emas untuk mendapatkan kebebasannya. Setelah perkenalan yang sangat sopan, mereka segera diantar menuju ruang makan yang sangat besar. Sambil menunjukkan keramahan palsu,
Count Riegelhoff mengulurkan tangannya pada Edith untuk mendampinginya. Pahlawan wanita kita, sambil tersenyum palsu untuk menyembunyikan kekesalannya, menerima uluran tangan itu dengan lembut dan mencoba tidak memikirkannya. Lagi pula, dalam 1 minggu dia tidak perlu lagi berurusan dengan keluarganya. Dia hanya perlu bersabar untuk saat ini. Di ruang perjamuan, di satu sisi meja panjang yang mewah, keluarga Ludwig sudah menunggu mereka. Sang protagonis menyadari bahwa bertemu dengan karakter yang selama ini hanya bisa dia bayangkan lewat deskripsi penulis, rasanya jauh berbeda dan sangat mendebarkan saat melihatnya secara langsung. Duchess Jocelyn Ludwig, dengan sangat sopan, memberitahu bahwa makan malam akan segera disajikan, sementara Duke Axel Ludwig hanya diam saja. Awalnya, Edith memperhatikan bahwa, seperti dugaan, sang tokoh utama yaitu Cliff punya ketampanan yang luar biasa layaknya karakter utama, dengan mata emasnya dan rambut hitamnya yang legam. Di sampingnya ada Lizzie Sinclair, yang terlihat seperti dewi musim semi. Dia tampak sangat bersinar, cantik, dan terlihat sangat polos. Namun, orang yang duduk di samping Lizzie, pria yang akan dinikahi Edith, membuatnya sampai sesak napas sejenak karena dampak visualnya yang gila. Gila? Ini sih benar-benar tidak masuk akal. Dia membatin sambil hampir meneteskan air liur. Di saat itulah, Sona akhirnya paham kenapa dulu Edith sampai begitu terobsesi pada pria itu. Dengan hidungnya yang mancung, kulit seputih porselen, rambut yang hitam pekat, serta matanya yang berwarna abu-abu, pria itu benar-benar sangat tampan. Dadanya bidang, pinggangnya ramping, bahkan bagian pahanya pun sangat layak untuk dipandangi terus-menerus. Edith pun mulai bertanya-tanya bagaimana bisa seorang. Mana ada orang beneran yang mukanya secakep itu. Nggak butuh waktu lama buat dia sadar dari lamunannya, pas ngelihat ekspresi kaku dan tatapan nggak puas pria itu, yang sadar kalau Edith lagi ngelihatin dia terus. Tokoh utama kita harus tetap tenang, soalnya dia bukan tipe cewek yang bakal bisa narik perhatian pria kayak gitu. Pria itu nggak akan pernah jadi miliknya. Makan malam pun dimulai, dan Edith nggak nyia-nyiain kesempatan buat nikmatin setiap suapan hidangan lezat yang disajiin. Suasana mulai berubah pas Count Riegelhoff buka obrolan soal kesepakatan mereka. Dia minta Edith bawa 3 orang pelayan bareng dia sesuai rencana. Sandiwaranya harus dimulai sekarang. Duke sama Duchess saling lirik sebentar. Terus Duchess Jocelyn ngomong dengan sopan kalau pelayan di keluarganya juga sangat terampil. Masa iya Duchess Ludwig nggak bawa satupun pelayan pribadinya pas nikah dulu? Apa saya salah dengar? Si Count nyeletuk dengan nada nantang. Bikin suasana jadi makin tegang dan nggak enak. Di bawah tatapan dingin semua orang, Edith mikir kalau seandainya Duchess keberatan pun, dia nggak punya alasan kuat buat nolak permintaan si Count. Tapi dalam hati, tokoh utama kita bilang ke Duchess supaya nggak usah khawatir. Ayah, aku nggak apa-apa kok, kata Edith nyoba cairin suasana. Terus dia lanjut, minta Duke buat abaikan aja permintaan ayahnya. Dia beralasan kalau ayahnya cuma terlalu khawatir ngelepas dia nikah di usia yang masih sangat muda. Di adegan berikutnya, si Count yang lagi murka neriakin tokoh utama kita, nanya apa dia udah gila. Kamu bukannya bantu, malah bikin makin susah. Edith sendiri nggak tinggal diam dan berargumen. Dia nanya apa ayahnya nggak lihat ekspresi si Duke tadi. Ayah tahu nggak sih seberapa sulit posisiku gara-gara permintaan ayah yang kelihatan banget maunya itu? Dia nanya gitu, sambil nambahin kalau kayaknya semua orang sadar apa alasan ayahnya. Ngotot pengen kirim pelayan bareng dia. Pernikahan itu tujuannya buat ilangin kecurigaan Duke, tapi kalau tetap maksa bawa pelayan, itu malah bikin mereka makin dicurigai. Si Count nanya apa dia bisa ngelakuin sesuatu di sana sendirian, terus Edith minta ayahnya buat mikir baik-baik. Dia bilang kalau, buat sekarang, dia bakal pergi sendiri dulu. Kayak yang dibilang ayahnya tadi, dia nggak bisa apa-apa. Dengan begitu, mereka bakal lengah, dan itulah yang mereka butuhin. Ngeredam kecurigaan Duke itu hal yang paling mendesak sekarang. Terus habis dapat kepercayaan mereka, aku bakal pura-pura kangen rumah dan sedih, baru deh minta pelayanku datang. Percaya sama aku? Yah, pintanya, bikin ayahnya terdiam mikir. Meskipun minggu depannya terasa kayak jalan di atas mata pisau, mereka berhasil ngeredam kecurigaan itu, dan sekarang si tokoh utama sudah siap buat menikah. Edith ngerasa seneng banget karena nggak perlu balik lagi ke rumah para predator itu, alias keluarganya sendiri. Pendeta lanjutin upacaranya, kasih berkat buat pasangan itu.
Tokoh utama kita cuma bisa mikir kalau begitu cincinnya dipasang, itu benar-benar jadi. Akhir dari penderitaannya. Edith ngelihat di karpet merah gereja, ada dua anak kecil lucu banget yang masuk bawain cincin mereka. Dia hampir nggak bisa nahan senyum pas ngelihat mereka gemesin banget kayak gitu. Tapi, pas ngelihat tatapan Kilian ke dia tahu persis gimana perasaan pria itu, nggak mau bertele-tele. Dia pengen cepet-cepet kelarin urusan itu, dia ulurin tangannya supaya Kilian pasang cincinnya, yang ternyata dilakuin Kilian dengan hati-hati banget supaya nggak nyentuh tangannya sama sekali. Tokoh utama kita udah nebak kalau dia emang nggak suka disentuh lama-lama. Sambil mikir betapa kekanak-kanakannya pria itu, Edith mau ambil cincin buat dipasang ke jari Kilian. Tapi, dia malah kaget pas Kilian sendiri yang ambil cincinnya terus dipasang sendiri ke jarinya. Tawa pecah di tempat itu. Gara-gara tingkah Kilian, bikin Edith malu banget di depan semua orang. Kejadian itu benar-benar di luar dugaan tokoh utama kita. Tapi sambil tarik napas dalam, dia mikir kalau ini nggak bakal ngerubah apapun, apalagi dia juga nggak naksir sama pria itu. Dengan lembut, dia ngelus kepala anak-anak kecil itu dan bilang makasih karena udah kerja keras, sementara dia diam-diam. Diperhatiin dengan dingin sama Kilian. Pas balik ke posisinya buat lanjutin upacara, Edith mikir dia cuma pengen hidup tenang, nikmatin hobinya dengan damai tanpa perlu takut dipukulin sama ayahnya, kakaknya, atau bahkan pelayan-pelayannya. Karena dia udah lahir kembali, kali ini dia bakal manfaatin kesempatan itu dengan benar. Hari itu, pas resepsi, udah selesai, di kamarnya, tokoh utama kita ngerasa lega banget akhirnya bisa ganti baju, akhirnya dia bisa napas tenang. Gaunnya terlalu terbuka sampai dia seharian kepikiran, belum lagi, sepatu hak tingginya yang ketinggian banget. Sekarang dia harus memahami selera pemilik tubuh ini. Tapi tiba-tiba, lamunannya buyar pas Lize masuk ke kamarnya pakai gaun yang sederhana tapi mewah. Gaun itu, benar-benar cocok buat pengantin yang polos dan pemalu, tapi bukan buat tamu undangan di acara pernikahan. Gadis itu. Dia bilang ada sesuatu yang harus dikatakan pada Edith. Tokoh utama kita pun langsung teringat sebuah adegan. Di mana si protagonis datang untuk meminta maaf atas perilaku Kilian, tapi malah menyinggung titik sensitif Edith. Karena tidak bisa menyalahkan Kilian, Edith yang asli melampiaskan seluruh amarahnya pada Lizzie, mempertanyakan kenapa dia memakai gaun putih di pernikahan orang lain padahal dia bukan pengantinnya. Dilihat dari sudut pandang Edith, situasi itu memang menyedihkan, tapi Sun bukanlah Edith yang asli dan dia tidak punya alasan nyata untuk marah pada karakter utama tersebut. Lizzie mulai berkata bahwa dia berharap Edith tidak menyimpan dendam, sambil menjelaskan kalau Kilian mungkin terlihat dingin dan cuek di luar, tapi sebenarnya dia adalah orang yang lebih hangat dibanding siapapun. Tokoh utama kita merasa mustahil membenci gadis semanis Lizzie, dengan rambut pirang panjang yang seolah-olah berkilau sendiri serta matanya yang besar, bening, dan berkaca-kaca. Si Prota merasa takjub dan menggambarkan Lizzie sebagai pemilik penampilan menawan dengan hati yang baik dan tulus. Edith sampai pada kesimpulan bahwa jika dia merasuki tubuh seorang penjahat, hal terbaik yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup adalah berteman baik dengan Lizzie. Maka dia menenangkannya dengan berkata kalau Lizzie tidak perlu khawatir. Dia mengerti suaminya tanpa kesal dengan pernikahan ini karena tekanan dari kedua belah keluarga, tapi dia sama sekali tidak berniat menyalahkannya. Begitu kata Edith, yang membuat pipi Lizzie merona. Tokoh utama kita berpikir jika dia melakukan semuanya dengan benar, peluang untuk bertahan hidup di kediaman Adipati akan sangat tinggi. Tak lama kemudian, jawaban setuju datang dari Lizzie, yang mengungkapkan betapa manis dan dewasanya Edith, sampai-sampai Edith merasa silau oleh aura kebaikan Lizzie. Prota kita lanjut memuji gaun yang dipakai gadis itu hari itu, dan obrolan mereka berlanjut sampai akhirnya mereka berpamitan. Akhirnya, bab pernikahan itu selesai dan sekarang setelah Edith sendirian, dia bisa beristirahat sejenak. Akhirnya dia membiarkan dirinya rileks dengan merendam tubuhnya di dalam air hangat di bak mandi. Sebagai istri seorang adipati, dia bahkan tidak perlu menyiapkan air mandinya sendiri, karena ada pelayan yang melakukannya. Di sana tidak ada internet, tidak ada keharusan untuk bekerja atau mengerjakan tugas rumah tangga. Selain itu, kekhawatirannya soal isi rekening bank sudah berakhir, begitu juga dengan urusan mengelola uang. Dan yang terpenting, sekarang dia bisa dengan tenang mengucapkan selamat tinggal pada kakaknya yang kecanduan judi. Si Prota sedang tenggelam dalam pikirannya ketika sesuatu
mengejutkannya. Kau mandi tanpa pengantin priamu? Pengantin yang dingin dan tidak peka sekali, kata Kilian dengan wajah datar. Sambil masuk ke ruangan itu. Edith benar-benar terkejut. Lagi pula, berdasarkan apa yang dia ingat dari cerita aslinya, pria itu tidak akan ada di kamar malam itu. Kenapa reaksimu terkejut sekali? Apa ada orang lain yang bakal masuk ke kamar ini selain suamimu? Dia bertanya dengan serius, yang dijawab oleh tokoh utama kita dengan kata tidak. Dia hanya tidak menyangka pria itu akan datang ke sana untuk menghabiskan malam bersamanya. Kilian pun membalas bahwa setidaknya Edith masih punya akal sehat. Edith menjawab setuju, sambil menambahkan bahwa dia paham hal itu saat Kilian tidak membiarkannya memasangkan cincin ke jarinya selama upacara pernikahan tadi. Jangan bilang kau mengharapkan pengantin pria yang penuh cinta. Pria itu bertanya sambil mendekat. Sementara Edith, di sisi lain, berpikir betapa konyolnya hal itu. Memiliki musuh setampan ini benar-benar bisa dianggap sebagai sebuah jebakan. Dia tidak punya alasan untuk membencinya dan, sejujurnya, dia juga tidak punya tenaga untuk marah. Saat ini, dengan tetap tenang, Edith hanya menjawab bahwa dia cuma menyebutkan apa yang memang sudah terjadi, tidak lebih. Dia sadar pria itu tidak ingin menyentuhnya, jadi dia tidak berharap Kilian datang ke kamarnya malam itu untuk menjalankan kewajiban sebagai suami. Jadi, apa kau akan tidur di sini malam ini? Tanya Edith, membuat Kilian terdiam 1000 bahasa dan terkejut. Karena tidak bisa berkata apa-apa lagi, Kilian langsung pergi dari sana dengan langkah lebar dan, karena marah, dia keluar sambil membanting pintu. Si Prota yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa bertanya-tanya dengan bingung kenapa pria itu datang ke sana. Sementara Kilian mempercepat langkahnya di lorong agar bisa segera sampai di kamarnya, dia bertemu Lizzie di jalan, yang memanggilnya dan bertanya apakah dia baru saja menemui pengantinnya. Kilian bilang dia baru saja dari kamar Edith, tapi dia tidak punya ekspektasi apapun untuk malam ini. Apa maksudmu? Tanya Lizzie, yang kemudian dijawab Kilian bahwa Edith hanya ingin menikmati mandi sendirian. Lizzie yang bingung baru saja mau bilang kalau dia yakin Edith menunggunya, namun Kilian memotongnya dan berkata bahwa masalah Lizzie adalah dia terlalu naif. Karena percaya semua orang itu baik padanya. Kita sudah tahu laki-laki macam apa Count Rigelhoff itu. Di rumah itu, kau tidak akan pernah tahu kapan mereka bicara serius atau kapan mereka sedang menyindir dengan gaya bangsawan. Dia menyimpulkan saat melihat Lizzie tampak bingung ketika menyebutkan sesuatu tentang apa yang telah dikatakan Edith kepadanya. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya diucapkan wanita itu. Nona Edith memuji gaun saya. Saya merasa sangat tersentuh dengan kata-kata itu sampai-sampai saya bertanya pada diri sendiri, apa saya tidak sadar kalau dia mungkin saja sedang kesal, padahal dia terlihat begitu bahagia. Kilian, di sisi lain, merasa sangat marah dan mempertanyakan apakah Edith dengan pengecutnya telah berdebat dengan Liz hanya gara-gara sebuah gaun yang bahkan tidak dia pilih sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Seberapa tertekannya dia sampai harus mengatakan hal seperti itu? Lisa bertanya, yang kemudian dibalas dengan nada gugup oleh Kilian agar Lisa mengingat baik-baik gaun yang dipakai Edith saat pernikahan. Aku bukannya terlalu sensitif soal gaunnya, kan? Memang gaun itu cantik dan mewah, tapi ya, gaun itu sangat tidak sopan dan terlalu vulgar. Kilian menyimpulkan, yang membuat Lisa menegurnya karena sudah bersikap terlalu kasar dan jahat kepada istrinya sendiri. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Tanya Lisa dengan nada tinggi. Kamu kejam, Kilian. Cuma itu yang mau kamu katakan padaku, Kilian. Balik bertanya, membuat Lisa terdiam 1000 bahasa. Dia lanjut mengatakan kalau Lisa tahu betul bagaimana perasaannya, tapi sebelum kalimatnya selesai, suara Cliff menggema di tempat itu. Lise, Kilian, ini sudah larut. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Cliff bertanya, yang dijawab Lisa dengan wajah berseri-seri, meninggalkan Kilian yang tenggelam dalam kemuramannya. Keesokan harinya, tokoh utama, kita terbangun lebih awal dari dugaannya. Dia hampir tidak percaya setelah semua yang dia lalui kemarin, dia masih bisa bangun di jam sepagi ini. Dia merasa takjub bisa merasakan stamina luar biasa dari orang yang baru berusia 22 tahun. Lebih dari itu, dia sedang menikmati kebugaran dan daya tahan tubuh seseorang yang sehat. Dia belum pernah merasa sebugar ini sepanjang hidupnya. Sang pemeran utama bertekad untuk tetap
Positif hanya karena memiliki tubuh yang sehat dan dia tahu jika mengikuti rencananya, dia bisa hidup sebagai bangsawan yang menawan. Suaminya adalah karakter pendukung pria, jadi dia akan selalu setia pada Lise, sang karakter utama wanita dalam cerita ini, tapi mungkin dengan mertuanya ceritanya bisa berbeda, sama seperti mereka menyambut Lise. Dengan hangat, dia berharap mungkin mereka juga bisa terbuka kepadanya. Tokoh utama kita merenung, merasa bertekad dan antusias untuk memberi salam kepada mereka. Dia tahu betul bahwa salah satu hukum bertahan hidup adalah dengan menyenangkan para karakter utama. Tapi, sejujurnya, untuk bisa bertahan hidup di kediaman, Ludwig, pendapat pasangan adipati jauh lebih penting daripada pendapat Kilian. Jadi, sangatlah perlu bagi dia untuk mendapatkan kepercayaan dari sang adipati dan istrinya. Bertahan hidup dan menikmati kesenangan kecil adalah tujuan akhirnya. Sang pemeran utama memanggil pelayannya, Anna, untuk membantunya bersiap-siap, tapi saat melihat betapa gaun-gaun itu sangat mencolok, pamer, dan norak, dia bertanya apakah hanya itu yang tersedia, dan ternyata memang benar. Edith tahu akan sangat buruk bagi citranya jika dia muncul dengan gaun yang belahannya terlalu rendah di pagi hari untuk menyapa mertuanya. Maka dia meminta Anna untuk memperbaiki gaun itu, agar bagian dadanya tertutup secara alami, juga meminta agar hiasan-hiasan yang terlalu ramai dilepas, yang segera dilaksanakan oleh pelayan muda itu. Edith tidak bisa tidak memperhatikan bahwa para pelayan di sini jauh lebih baik dibanding pelayan di kediaman Count. Dia hanya bicara biasa dan pelayan itu langsung menuruti perintahnya tanpa ragu sedikit pun. Sang pemeran utama sadar bahwa semalam seharusnya menjadi malam pertamanya, sempat terpikir apakah dia harus mengotori spray dengan sedikit darah untuk memalsukan bukti kalau mereka sudah melakukannya, tapi dia segera menepis pikiran itu, merasa lebih baik membiarkannya saja karena Kilian pasti akan semakin membencinya. Dia sampai pada kesimpulan ini karena dalam cerita aslinya, Kilian adalah pria yang menjaga dirinya hanya untuk Lise. Mempunyai suami yang tampan, pintar, dan masih murni memang sangat menggoda. Tapi menurutnya memaksa mendapat rasa kasihan dari karakter utama wanita demi perhatian adalah cara yang licik. Untuk sesaat, Edith bertanya-tanya kenapa suaminya datang ke kamarnya semalam. Dia datang hanya dengan niat untuk berdebat dengannya. Kenyataannya, apapun alasannya, bagi Edith, rasanya menyenangkan bisa melihat wajah tampan itu untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba membuyarkan lamunannya, Anna memberitahu bahwa semua persiapan sudah selesai. Merasa malu, Edith mulai berpikir kalau dirinya mungkin sudah mulai gila. Dia berjanji tidak akan serakah, lagi pula tidak ada gunanya menginginkan sesuatu yang tidak akan pernah menjadi miliknya. Agak siang pada pagi itu, jagoan kita menghadap Adipati Ludwig, dan Ibu Adipati Jocelyn mengungkapkan rasa khawatirnya karena Edith datang sepagi ini untuk menyapa mereka setelah hari yang begitu melelahkan kemarin. Edith, sebelum melakukan apapun, menyadari bahwa hanya ada satu cangkir teh untuknya, yang berarti mereka pasti sudah diberitahu kalau Kilian tidak tidur di kamar pengantin. Mulai bicara, Adipati Ludwig berkomentar bahwa dia tahu betapa Edith telah dimanjakan dan dijaga dengan sangat berharga. Saat dibesarkan, lalu bertanya apakah dia mengetahui beberapa tugas yang harus dimiliki oleh nyonya di rumah bangsawan. Beruntung, sang pemeran utama memiliki semua ingatan Edith dan langsung menjawab bahwa dia bisa mengelola keuangan dan mengatur urusan rumah tangga. Dia lanjut bilang kalau mereka pasti punya cara sendiri, dan dia bakal senang banget kalau bisa belajar hal itu. Seandainya mereka mau berbaik hati buat ngajarin dia. Tapi, dengan tatapan gak suka, Duke Axel bilang kalau dia tahu kalau Count Rigelhoff udah ngajarin keahlian khusus tertentu buat dia. Di situ, Edith baru sadar kalau situasinya ternyata jauh lebih buruk dari yang dia bayangin. Itu jelas-jelas sebuah tuduhan kalau dia itu mata-mata tokoh utama kita, yang berusaha jawab apa adanya biar bisa ngilangin rasa curiga si Duke, bilang kalau dia siap ngerjain tugas apapun yang bakal dikasih ke dia nantinya. Kalau mereka masih belum percaya juga, dia janji bakal berusaha keras buat belajar semuanya dengan sangat cepat. Si Duke nggak bisa jawab apa-apa. Dia cuma batuk-batuk kecil pas disenggol sama Duchess yang kayaknya lagi negur dia. Biar suasananya jadi lebih santai, Duchess bilang dia senang karena Count udah ngajarin Edith dengan baik, terus dia langsung ngajak Edith buat bantuin urusan administrasi rumah tangga, yang bakal dimulai 2 minggu lagi. Edith pun nerima tawaran itu dengan rasa terima kasih.
Dia juga sempat nanya apa ibu mertuanya bisa minta seseorang buat nemenin dia keliling wilayah Duchess Jocelyn baru mau bilang kalau Kilian yang bakal nemenin, tapi dia langsung sadar kalau itu ide yang buruk banget pas dia ingat. Kalau Kilian bahkan nggak tidur di kamar pengantin mereka, dia langsung meralat ucapannya dan bilang bakal manggil orang yang lebih cocok. Pas keluar dari sana, Edith ngerasa capek banget habis ngobrol sama pasangan Duke itu, sampai tiba-tiba ada suara yang bikin dia kaget dan nanya apa dia baik-baik aja. Dia langsung jawab, "Iya, saya nggak apa-apa. Maaf ya, tadi saya agak gugup. Anda Baron Rinan Fus, kan?" Dia nanya dengan sopan, sambil nunjukin ekspresi yang manis banget kalau dia senang bisa kenalan sama dia. Rinan itu seorang kepala pelayan yang bakal nganter dia keliling mansion. Dia yang tanggung jawab sama urusan rumah tangga Duke. Rinan ini karakter yang sama sekali nggak pernah disebutin. Di dalam novel aslinya, sama kayak Anna, pelayannya. Karena minim banget informasi yang dia punya tentang mereka, perasaan Edith jadi benar-benar was-was. Rinan nanya apa mereka bisa langsung mulai keliling mansion sekarang juga. Dia jelasin kalau kerjaannya lagi banyak banget dan nggak punya banyak waktu hari ini. Edith langsung jawab setuju, dan saat itulah dia sadar kalau dunia ini bukan cuma sekadar novel lagi, tapi ini adalah kenyataan hidupnya sekarang. Sambil jalan, dia mikir dalam hati, apa emang semua karakter figuran yang nggak disebutin di novel itu sifatnya dingin kayak gini? Tapi seenggaknya, dia nunjukin setiap sudut penting di sana, mulai dari ruang perhiasan sampai perpustakaan besar milik keluarga Duke. Di setiap tempat yang mereka datangi, Edith kelihatan makin kagum banget. Dia terpukau sampai nanya, apa dia boleh ke perpustakaan kapan aja buat baca buku? Ternyata, sama kayak ruang seni, sebagai anggota keluarga Ludwig, dia bebas ke sana kapanpun dia mau. Nggak lama kemudian, mereka sampai di Aula Sistina. Tempat itulah yang benar-benar bikin Edith jatuh hati. Di kehidupan sebelumnya, dia nggak pernah punya kesempatan buat pergi ke pameran seni. Sekalinya ada kesempatan, harga tiketnya mahal banget, jadi dia nggak bakal sanggup beli. Tapi sekarang, dia tinggal di sebuah mansion yang punya museum pribadinya sendiri. Rasanya benar-benar luar biasa. Karena mansion ini luas banget, perkenalannya cukup sampai di sini dulu buat hari ini, kata Rinan, dan si tokoh utama pun berterima kasih. Dia bilang betapa mengesankannya tinggal di tempat seindah itu, sampai dia sendiri nggak sadar kalau waktu udah lewat gitu aja. Edith juga muji cara bicara Rinan yang sangat meyakinkan, yang bikin dia benar-benar menikmati waktu keliling mansion tadi. Rinan jelas nggak nyangka bakal dapat pujian kayak gitu. Dia sempat kaget sejenak sampai wajahnya memerah. Tapi dia langsung tenangin diri dan bilang kalau dia cuma jalanin tugasnya aja. Terus dia nambahin kalau Edith ada waktu luang besok, dia bakal lanjutin kelilingnya. Dia nuntun Edith lewat jalan lain di mansion itu, sambil bilang kalau di sana adalah aula besar. Tapi pas dia baru mau jelasin lebih jauh soal tempat itu, Edith malah nanya apa sekarang sudah waktunya minum teh. Rinan langsung jawab iya, dan nambahin kalau itu adalah tempat yang biasanya dipakai Duke buat nyambut tamu yang datang. Duke biasanya ngobrol santai di sana, tapi Rinan nggak sadar kalau ternyata di situ ada Kilian dan saudaranya yang lagi bareng Lizzie. Yang lebih parah lagi adalah tatapan Kilian, suaminya, yang tertuju tajam ke arah dia. Sambil ngerasa keringat dingin bercucuran, Rinan ngerasa agak khawatir sekaligus kaget lihat tingkah Kilian itu, sambil terus merhatiin gimana reaksi si Edith. Tuan Kilian, gumam Rinan pelan, dia nggak tahu harus ngomong apa. Sementara itu, Edith malah bengong. Sambil terpesona lihat betapa ganteng suaminya itu. Rinan yang ngerasa agak kecewa pun bingung kenapa tuannya itu ada di sana. Edith sadar kalau perbuatan suaminya yang asyik minum teh sama cewek lain sepanjang pagi itu benar-benar nggak terhormat. Wajar aja kalau pelayannya jadi ngerasa gugup pas lihat itu semua. Si tokoh utama mencoba buat ingat-ingat apa yang dilakuin Edith di cerita aslinya, tapi kenyataannya dia benar-benar nggak ingat apa-apa. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang pria itu lakukan. Yang diinginkan Edith hanyalah menikmati fasilitas mewah yang ada di dalam kediaman megah tersebut. Heroin kita ini pun segera mengalihkan pembicaraan demi mencairkan suasana kaku sirinan. Dia mulai membahas betapa indahnya tempat itu dan betapa menawannya taman tersebut saat musim semi tiba. Nanti, sambil melangkah menjauh, sang pemeran utama bergumam kalau mulai hari ini dia akan lebih sering mampir ke taman. Kita bisa pergi sekarang, Rinan? Kamu bilang tadi lagi sibuk, kan? Aku tidak mau menyita waktumu lebih lama lagi, ucap Edith, yang hanya dibalas anggukan pelan oleh Rinan.
sambil terus mengamati. Sore harinya, Rinan melaporkan semua kejadian itu kepada Adipati Ludwig. Dan saat ditanya mengenai bagaimana reaksi Edite saat itu, dia menjawab dengan wajah datar tanpa ekspresi. Dia mengikuti semua instruksiku, memahami struktur kediaman ini dengan sangat cepat, dan dia tampak sangat menyukai Aula Sistina serta karya-karya seninya. Ketika sang adipati bertanya apakah dia melihat sesuatu yang aneh, Rinan menegaskan kalau tidak ada hal mencurigakan. Berbeda dengan rumor yang beredar, Edite justru menunjukkan sikap yang sangat anggun di setiap kesempatan. Rinan juga melaporkan kalau dia memergoki Kilian. Sedang menikmati teh bersama Lize dan Cliff di taman, hal yang membuat sang adipati benar-benar merasa tidak puas. Sang adipati paham kalau Kilian merasa sangat marah karena dipaksa menikahi Edite, tapi dia sudah meminta putranya itu untuk menghindari pertemuan dengan wanita lain. Namun bukannya menuruti perintah, Kilian malah asyik tebar pesona secara terang-terangan sepanjang pagi tepat di hari pertama setelah pernikahannya. Benar-benar tidak ada alasan yang bisa membenarkan hal itu. Adipati sudah memerintahkan Kilian untuk menjaga istrinya tetap dalam kendali sampai akhir tahun. Demi mencegah Count Regelhoff bersekutu dengan Adipati Agung Langston. Padahal Kilian sudah menegaskan kalau pernikahan ini hanyalah formalitas di atas kertas saja. Jangan paksa aku untuk melakukan lebih dari itu, Sang. Adipati teringat kembali kata-kata putranya. Kembali dari lamunannya, dia lanjut mendengarkan laporan Rinan yang mengatakan kalau, meskipun dalam situasi yang memalukan itu, sikap Edite tetap tenang seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi bukannya membuat keributan atau marah-marah, dia malah pergi begitu saja seolah tidak melihat apa-apa, pungkas Rinan yang membuat sang adipati termenung. Lebih dari itu, Axel mulai merasa kalau Edite Rigelhoff bukanlah wanita biasa. Sementara itu, di waktu makan siangnya, Edite sempat berinteraksi singkat dengan Anna. Karena melihat pelayan mudanya itu ternyata belum makan siang, dia menyuruh Anna untuk segera makan dan berpesan kalau butuh sesuatu dia akan memanggilnya. Sempat terlintas di pikirannya kalau tindakannya ini mungkin terlihat mencurigakan, tapi bagaimanapun, sekarang dia bisa bernapas sedikit lebih lega karena sudah berhasil memberikan kesan baik pada Adipati dan istrinya. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah memperbaiki situasi dengan Lize. Lize adalah pemeran utama di dunia ini, tapi hidupnya sangatlah berat sampai akhirnya dia bisa masuk ke keluarga Ludwig. Saudara-saudara dari keluarga Sinclair terus-menerus merundungnya. Hanya karena dia adalah seorang anak haram. Dia menjalani hidup yang sangat malang di mana dia secara terang-terangan ditindas. Namun suatu hari dia berhasil menyelamatkan istri Adipati yang hampir jatuh dari kuda dan menarik perhatian wanita itu. Marah besar saat tahu kalau Lize yang baik hati menjadi korban penganiayaan, keluarga Ludwig pun meminta hak asuh Lize sebagai imbalan atas penghapusan utang besar keluarga Sinclair. Mereka awalnya tidak ragu sedikit pun untuk menyerahkan Lize, namun belakangan mereka menyesal setelah sadar kalau mereka telah kehilangan kesempatan besar untuk menjodohkan Lize dengan anggota keluarga Adipati. Pada akhirnya, Lize mendapatkan akhir yang bahagia dan segala keberuntungan di kerajaan, sangat berbeda dengan heroin kita. Suna menjalani hidup yang penuh kesialan dari awal sampai akhir. Di tempat kerja, dia berkali-kali dikerjai oleh atasannya yang usianya cuma 1 tahun lebih tua darinya. Setelah seharian lelah bekerja, hubungannya malah berakhir tragis setelah dia memergoki pacarnya sendiri sedang masuk ke motel bersama selingkuhannya. Saat sedang dalam perjalanan pulang, demi melarikan diri dari tumpukan masalah, dia membaca novel web miliknya. Namun saat sampai di tempat yang seharusnya menjadi rumah amannya, nyawanya justru berakhir tragis di tangan kakaknya sendiri. Dia bertanya-tanya, apa yang dilakukan kakaknya setelah dia mati, dan orang tuanya? Apa mereka menangisinya? Dia pun merenung dan menyimpulkan kalau sepertinya sih tidak, karena mereka lebih sayang pada kakaknya daripada dirinya sendiri. Dari titik itulah, dialah satu-satunya orang yang harus peduli pada dirinya sendiri. Edite memperhatikan dari balik jendela, bahwa Lize sedang bersantai dengan nyaman di bawah bayang-bayang pohon, dan berpikir kalau mungkin dia harus mencoba untuk mendekatinya. Lagi pula, apapun jauh lebih baik daripada cuma berdiam diri di sini tanpa melakukan apa-apa. Namun, sebelum dia beranjak dari jendela, dia melihat Kilian muncul menghampiri gadis itu dan bertanya apa yang sedang dia
Lakukan. Si cantik itu tersenyum sambil menjawab kalau dia sedang belajar secara mandiri tentang hal-hal yang tidak sempat dia pelajari di rumah. Dia menambahkan kalau dia tidak ingin membuat malu Adipati karena ketidaktahuannya. Menanggapi hal itu, Kilian menawarkan diri untuk membantu. Jika Lise butuh sesuatu atau ada yang tidak dimengerti. Itu benar-benar dialog yang sangat khas dari seorang karakter pendukung pria utama. Edith pun hanya bisa memperhatikannya. Edith membatin. Kalau saja Cliff yang ada di sana, dia pasti akan bilang agar dia tidak perlu khawatir dan cukup fokus mengejar kebahagiaan saja. Cliff pasti akan memberikan segalanya untuk Lise. Lise hanya perlu fokus padanya. Berdasarkan semua novel romansa fantasi yang pernah dia baca, Cliff memang selalu mengungguli Kilian dalam segala hal. Meskipun begitu, Edith tetap lebih suka apa yang dikatakan suaminya. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi dan tidak mendengarkan percakapan itu lebih lama lagi. Lagi pula, dia tahu kalau dia tidak akan bisa mendekati Lise saat ini. Omong-omong, Kilian, apa kamu sengaja menghindari Edith? Seharian ini, pemeran utama kita mendengar suara Lise yang bertanya seperti itu. Dan benar saja, Kilian langsung menjawab kalau Lise tidak perlu memedulikan Edith. Dia cuma sandera yang bakal tinggal di sini sebentar, tegasnya. Jadi, begitulah cara Kilian memandang Edith, cuma sebagai sandera. Edith merenung sambil menutup tirai. Dia memang sudah menduga hal ini, tapi tetap saja rasanya menyesakan mendengar kata-kata itu. Di adegan berikutnya, sebuah cangkir teh pecah berkeping-keping di lantai, diikuti teriakan histeris dari adik bungsu Lise, Layla Sandler. Ada apa lagi sekarang? Tanya sebuah suara. Layla pun menjawab, apakah kakaknya tidak tahu? Kalau Edith Riegelhoff sudah menikah dengan Kilian Ludwig, Damian Sandler, putra sulung keluarga Sandler, malah balik bertanya apakah cuma gara-gara itu adiknya sampai mengamuk. Mungkin keluarga Ludwig memang suka mengoleksi wanita tidak berguna, ejeknya, yang langsung diprotes oleh Layla yang sedang marah besar. Apa kakak pikir ini lucu? Yah, lagi pula memecahkan cangkir tidak akan mengubah keadaan, ucap Damian. Layla yang melihat ketenangan kakaknya pun curiga kalau dia tahu sesuatu. Berhenti mempermainkanku dan langsung saja ke intinya, desak Layla. Melihat adiknya yang tidak sabaran seperti biasa, Damian mulai memancing logikanya. Apa kamu pikir pernikahan ini terjadi tanpa ada maksud tertentu? Apa untungnya bagi kedua keluarga itu? Dia lanjut menjelaskan bahwa, yang pertama, Count Riegelhoff punya hak atas tambang besi di wilayah selatan. Itu artinya dia punya bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat senjata. Nah, coba pikir, kenapa hal itu jadi sangat penting sekarang? Tanyanya. Layla menyahut dengan tidak tertarik karena tiba-tiba kakaknya membahas soal senjata dan bertanya. Dari mana dia tahu semua itu? Damian menjelaskan kalau menurut situasi politik saat ini, ada dua kekuatan besar, yaitu Archduke Langston yang sedang mengincar tahta, dan sang kaisar muda beserta para pengikutnya. Bukankah berbahaya bagi satu pihak jika pihak lawan bisa memproduksi senjata? Duke Ludwig adalah pendukung utama kaisar muda, itu artinya dia hanya memanfaatkan pernikahan ini untuk mengontrol Count Riegelhoff agar tidak berpihak pada Archduke Langston. Kamu mengerti kan maksudku? Dengan histeris, gadis itu bertanya apa bagusnya berita itu, dia kesal. Dengan nada bicara kakaknya yang seolah sedang bermain-main. Layla sayang, keseruannya baru saja dimulai. Kita sedang membicarakan Count Riegelhoff. Apa kamu benar-benar yakin pernikahan ini bisa menghentikannya? Semua orang tahu betapa besarnya cinta sang Count kepada putrinya, Edith, tapi itu semua hanyalah pura-pura. Damian teringat penemuannya baru-baru ini bahwa pada suatu hari, saat sedang berjalan, dia mendengar teriakan penuh amarah dari kediaman Riegelhoff yang ditujukan pada Edith. Edith terlihat memegangi pipinya yang panas karena ditampar. Dia meminta maaf sambil berjanji tidak akan membuat kesalahan lagi dan memohon ampunan. Namun ayahnya terus berteriak bahwa jika dia tidak mendapatkan informasi yang sudah diperintahkan, dia tidak akan diberi makan sampai 1 minggu ke depan. Sosok Edith Riegelhoff yang sombong ternyata hanyalah topeng luar saja. Dia sebenarnya hanyalah bidak catur ayahnya. Layla menganggap semua itu omong kosong yang dikatakan kakaknya, tapi Damian menjamin kalau informasinya sangat akurat. Mari kita lihat apa yang akan terjadi, ucapnya sambil tersenyum, seraya menambahkan bahwa jika mereka menggunakan informasi itu di saat yang tepat, keluarga Riegelhoff akan hancur.
Pindah ke adegan selanjutnya, Rinan selesai mengantar pemeran utama kita berkeliling kediaman. Edith pun bertanya apa yang harus dia lakukan di waktu luangnya. Ternyata dia tidak perlu khawatir lagi tentang hal itu, karena mulai hari ini Sang Duchess akan memberinya pekerjaan. Edith pun merasa sangat senang. Sang protagonis memang sudah sangat bosan karena tidak melakukan apa-apa terlalu lama. Jadi, sambil berterima kasih pada Rinan karena sudah membantunya menghafal Denah Mansion, Edith tersenyum lebar dan berkata kalau dia tidak menyangka bisa jadi murid yang pintar. Sekali lagi, Rinan dibuat terkejut dengan reaksi sang protagonis dan merasa terkesima. Dia segera menenangkan diri dan menjawab kalau dia sudah mengajarinya selama 1 minggu penuh. Akan sangat memalukan kalau sampai dia lupa. Beberapa saat kemudian, Edith sudah berada di ruang kerja Sang Duchess yang menyambutnya dengan ramah. Edith memanfaatkan kesempatan itu untuk menghampiri Lizzie, menunjukkan betapa semangatnya dia bisa bekerja sama. Agar bisa semakin akrab, Edith meminta bantuan Lizzie. Sang Duchess yang melihat kedekatan mereka pun langsung menugaskan Lizzie untuk menjelaskan semuanya. Lizzie pun mengajari Edith cara mengurus dokumen-dokumen yang sedang mereka kerjakan. Tak lama kemudian, Edith yang menyadari ibu mertuanya tampak gelisah, mulai bertanya, apakah beliau sedang menunggu seseorang? Lizzie kemudian menyahut bahwa Sang Duchess memang sudah memanggil desainer untuk membuatkan baju-baju baru. Tokoh utama kita pun teringat, kalau dalam cerita aslinya, ada satu bab di mana Edith sempat mengamuk pada Lizzie di momen seperti ini. Tak butuh waktu lama bagi para desainer untuk tiba, dan Sang Duchess dengan antusias memberitahu bahwa mereka akan segera disambut. Saat sedang memilih gaun, Jocelyn merasa kalau seiring bertambahnya usia, dia selalu saja berakhir memilih desain yang modelnya mirip-mirip terus. Hal itu mengingatkan Edith pada bab yang dia maksud tadi, lalu Sang Duchess meminta masing-masing dari kedua gadis itu untuk memilihkan satu desain untuk beliau. Tokoh utama kita merasa tertekan, seolah-olah dia sedang diuji. Tapi sebenarnya, dari hasilnya saja sudah bisa ditebak, bahwa beliau pasti akan lebih menyukai desain apapun yang disarankan Lizzie. Benar saja, setelah mereka memilih, saran Lizzie mendapatkan lebih banyak pujian. Si protagonis pun berusaha fokus untuk tetap tenang. Situasi ini bukan masalah besar, toh hasilnya memang sudah ditentukan dari awal. Selain karena Lizzie adalah bintang utamanya, dia juga sudah punya waktu 5 tahun untuk memahami selera Sang Duchess, sangat berbanding terbalik dengan Edith. Tak lama, Lizzie memilihkan sebuah gaun sutra berwarna biru untuk Sang Duchess, sambil berkata kalau beliau akan terlihat sangat elegan memakainya. Si desainer pun memuji pilihan itu, seraya menekankan kalau kain sutra tersebut adalah produk kualitas tertinggi yang hanya digunakan oleh keluarga kekaisaran. Tokoh utama kita memperhatikan, karena Sang Duchess punya kulit yang cerah, gaun itu pasti akan membuat mata beliau sangat menonjol. Pasti bakal cantik sekali. Edith, apa ada desain yang kamu suka? Tanya beliau. Tokoh utama kita, meski terlihat sedikit tidak percaya diri, akhirnya menunjukkan pilihannya. Dia menjelaskan kalau ini adalah desain baru dengan gaya yang berbeda dari biasanya. Bagaimana menurut ibu kalau yang ini? Tanyanya. Sang Duchess sempat terdiam sejenak. Kalau ibu sesekali ingin mengubah suasana lemari pakaian ibu, gaun seperti ini bisa jadi solusinya, komentar si protagonis. Desainer itu pun menimpali kalau selera Edith benar-benar luar biasa. Pasalnya, jarang ada wanita yang bisa menghargai kombinasi warna yang unik pada gaun tersebut, dari perspektif modern. Sebagai gadis dari abad 21, desain itu memang terlihat sempurna dan elegan bagi Sang Duchess. Tapi Edith ragu apa ibu mertuanya bakal suka. Sang Duchess mengakui kalau gaun itu memang cantik, tapi mungkin rasanya agak sedikit terlalu mencolok bagi beliau. Persis seperti dugaan Edith, bagi Sang Duchess, gaya pakaian seperti itu memang agak menantang, padahal sebenarnya cocok sekali untuk wanita dewasa. Sayang sekali memang. Tapi si protagonis memilih untuk mengesampingkan pikiran itu, karena dia sama sekali tidak berniat memenangkan persaingan ini. Dia justru akan merasa tidak enak jika karakter utama aslinya tidak menang. Namun, dia tetap jujur saat menjawab ibu mertuanya. Ibu, Anda punya kecantikan dan wibawa untuk mengenakan gaun seperti ini. Serunya, yang seketika membuat Jocelyn jadi tersipu malu. Sambil berkata kalau beliau akan percaya pada selera menantunya, beliau akhirnya memutuskan untuk mengambil kedua gaun tersebut. Setelah itu, beliau berniat memilihkan gaun untuk Lizzie, yang tentu saja ditolak oleh Lizzie dengan alasan bajunya sudah cukup banyak, namun Sang Duchess, bersama dengan Edith, tetap memilihkan pakaian untuknya,
sambil bilang kalau gaya bunga-bunga ini akan sangat cocok dia gunakan di pesta teh musim semi nanti. Edith juga memilihkan satu gaun untuk Lise, yang membuat sang Duchess kagum dengan seleranya yang begitu bagus. Setelah semua gaun dipilih, sang Duchess meminta Edith untuk memilih satu gaun juga untuk dirinya sendiri, tapi tokoh utama kita menolaknya. Dia bilang tidak butuh gaun baru, lalu dia bertanya kepada sang desainer apakah mereka bisa melakukan beberapa perbaikan baju. Setelah mendapat jawaban iya, Edith langsung meminta Anna untuk mengambilkan beberapa gaun yang ingin dia permak. Salah satu hukum bertahan hidup saat masuk ke tubuh karakter jahat adalah berusaha mengubah citra buruk yang selama ini melekat. Jadi, Edith meminta desainer tersebut untuk melepaskan beberapa permata dari gaunnya dan menutup seluruh bagian dada. Karena dia merasa tidak nyaman dengan belahan dada yang terlalu terbuka. Si desainer pun sampai terpana melihat betapa drastisnya perubahan selera Edith dibandingkan dengan sebelumnya. Selagi dia selesai menjelaskan bagian mana saja yang perlu dipermak, Jocelyn dan Lise hanya bisa melihatnya dengan penuh kejutan. Setelah semuanya beres, Edith akhirnya merasa lega saat berjalan kembali ke kamarnya, sambil merenungkan betapa berlian-berlian di gaunnya itu berharga sangat mahal, dan bagaimana dia sedang berjuang keras untuk mengambil hati ibu mertuanya. Tapi tepat di depan pintu kamarnya, Kilian sudah menunggu, membuat Edith bingung dengan kunjungan itu. Kilian? Tanyanya. Dia tahu betul kalau Kilian tidak mungkin datang ke kamarnya tanpa alasan yang sangat jelas. Suaminya itu, dengan nada ketus, hanya menyuruhnya untuk ikut. Dia menambahkan kalau Lise yang memintanya untuk menjemput Edith. Edith pun terkejut mendengar permintaan itu, tapi dia hanya bisa diam. Kilian tampak tidak sabar saat berjalan di depan, tanpa menoleh ke belakang sekalipun untuk memastikan apakah Edith mengikutinya atau tidak. Dia bertanya-tanya dalam hati, apa yang kira-kira Lise inginkan saat ini, padahal segalanya sedang berjalan baik-baik saja dengan sang Duchess. Sambil menghela napas, dia mempercepat langkahnya agar tidak tertinggal, merasa kalau suasana di mansion ini akan segera berubah lagi. Mengajaknya minum teh. Edith yang merasa bingung pun bertanya-tanya, apakah di bab manapun dalam karya aslinya Kilian pernah melakukan ajakan ini kepadanya, karena dia tidak ingat sama sekali, namun dia tahu kalau dia akan segera menemukan jawabannya. Sangat jelas kalau Lise, yang telah memintanya untuk menjemput Edith, dan Edith pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa tampannya pria itu, bahkan jika dilihat dari belakang. Bahu lebarnya itu tampak seperti bahu seorang perenang. Ini adalah pertama kalinya pahlawan wanita kita begitu terpesona dengan tubuh seorang pria. Kilian yang tiba-tiba menoleh ke arah Edith, membuatnya terlonjak kaget karena ketahuan sedang memperhatikannya. Dengan perasaan malu, sang pahlawan wanita mencoba berpura-pura dengan memalingkan wajah, namun rona merah di wajahnya telah membongkar semuanya. Kemudian, Kilian yang menatapnya dengan penuh rasa jijik pun memperingatkan dengan serius. Aku memperingatkanmu ya, lebih baik kamu hati-hati dengan ucapanmu. Di depan Lise, dia sudah seperti keluargaku sendiri, dan dia adalah orang yang jauh lebih berharga bagiku daripada kamu, paham? Pria itu bertanya dengan nada dingin. Kenapa kamu tega menyakitiku seperti ini? Tanya Edith setelah merasa syok mendengar kata-kata dari suaminya tersebut, yang kemudian dibalas Kilian dengan pertanyaan lain. Ada apa denganmu? Tanya pria itu, yang langsung dijawab oleh Edith. Seorang manusia, kupikir kamu itu seekor ular. Dia langsung membalas dengan telak, betapa sopannya dirimu, Kilian. Apa kamu ingin aku memperlakukan Lise dengan kesopanan yang sama seperti caramu memperlakukanku? Sekarang, tanya Edith dengan serius. Sepertinya kamu memang sengaja mencoba untuk memancing amarahku dan membuatku terlihat seperti seorang penjahat, tapi sayangnya aku bukan wanita yang bisa dihasut dengan mudah. Memang benar kalau kamu telah menyakitiku, tapi itu adalah masalah lain. Edith menyimpulkan, lalu berjalan melewati Kilian tanpa memberinya kesempatan untuk menjawab. Sesampainya di taman, sang protagonis disambut dengan antusias oleh Lise, dan Cliff pun angkat bicara dengan berkomentar bahwa Edith sepertinya sudah beradaptasi dengan sangat baik di istana, lalu dia bertanya apakah Edith tidak bekerja terlalu keras. Sebagai pasangan pengantin baru, bukankah seharusnya kamu dan Kilian pergi berlibur? Dia bertanya, yang membuat Edith paham kalau sebenarnya Cliff hanya ingin berduaan dengan Lise tanpa kehadiran mereka berdua. Dengan nada yang lebih sopan, Edith menjawab bahwa Kilian belakangan ini sangat sibuk, jadi dia tidak tahu apakah ini saat yang tepat untuk hal itu. Kilian pun mengalihkan pembicaraan,
dia bertanya kepada Cliff apakah dia tidak akan pergi memeriksa properti tertentu, karena musim dingin sudah berakhir. Cliff yang memikirkan hal itu pun setuju, lalu dia bertanya kepada Lizzie, apakah gadis itu tidak ingin ikut bersamanya untuk memeriksa properti tersebut, karena sebelumnya Liz sempat bilang kalau dia ingin jalan-jalan. Sebelum Lizzie sempat memberikan jawaban, Kilian langsung menegur kakaknya karena telah membuat gadis itu dalam posisi sulit, dan meminta Lizzie untuk mengabaikan apa yang baru saja dikatakan kakaknya. Aku membuatnya dalam posisi sulit, tanya Cliff, seraya menambahkan bahwa Lizzie justru akan merasa jauh lebih tidak nyaman jika dia meninggalkan meja saat itu dan Lizzie harus ditinggal sendirian bersama Kilian. Sang protagonis berpikir bahwa, dalam satu sisi, Cliff memang benar. Lagi pula, saat mereka bertiga sedang bersama, mereka memang terlihat seperti saudara kandung. Namun, jika Cliff pergi meninggalkan mereka, aura romansa di antara keduanya akan sangat mudah terlihat. Mungkin karena dia adalah pemeran utama pria dalam cerita itu, Cliff memiliki pemikiran yang berbeda dari yang lain. Bagaimana menurutmu tentang hal ini, Nona Edith? Tanya Cliff dengan nada jahat, membuat sang protagonis terkejut. Bagaimana menurutmu jika aku pergi dari istana untuk menjalankan tugasku dan membiarkan kalian bertiga saja di sini? Tanya Cliff dengan nada memprovokasi. Begitu aku pergi sendiri, maka yang tersisa di kediaman ini hanyalah kamu, Lizzie, dan Kilian. Sudahkah kamu terpikir akan jadi seperti apa posisimu nanti? Edith bertanya-tanya pertanyaan konyol macam apa yang sedang dia ajukan itu. Cliff tahu betul kalau Edith tidak dicintai oleh siapapun di sana dan sangat dibenci oleh suaminya sendiri. Dia hanya menggunakan hal itu untuk mempermainkan Edith dengan jahat. Setelah menyimpulkan bahwa di rumah ini tidak ada satupun yang punya sopan santun, Edith hanya menjawab dengan tenang bahwa dia tidak peduli. Dan hal itu memancing reaksi terkejut dari Cliff yang merasa bingung. Lalu Edith melanjutkan dengan mengatakan bahwa memeriksa wilayah adalah tugas Cliff sebagai seorang pewaris. Anda harus melakukan apa yang perlu dilakukan. Bukan hak saya untuk menentukan apakah Anda harus pergi atau tidak. Sang protagonis menjawab dengan tegas, yang membuat Cliff mencoba menyanggah bahwa bukan itu maksud yang ingin dia sampaikan. Namun, tanpa memberikan kesempatan baginya untuk menjelaskan, Edith lanjut bicara. Mengenai Anda yang ingin membawa Lise ikut, sejujurnya menurut saya itu terdengar agak lancang. Perjalanan jauh dengan menggunakan kereta kuda itu sangat melelahkan. Lise kan, bukan istri Anda. Tidakkah Anda pikir mengajak dia ikut bersama Anda itu agak tidak masuk akal? Tanya Edith, dan untuk sesaat, dia menyadari bahwa suasana dan ekspresi Lise telah berubah drastis menjadi sebuah aura yang penuh dengan kepuasan yang licik. Namun, dengan cepat dia kembali ke aura malaikatnya yang ceria, lalu Lise bertanya apakah Cliff harus segera pergi untuk melakukan pemeriksaan itu. Di sisi lain, Edith tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Dia baru saja menyaksikannya sendiri, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apa penglihatannya salah? Yah, mungkin cuma perasaannya saja. Cliff menjawab bahwa dia tidak perlu langsung pergi, dia hanya memberikan saran. Kemudian, dia berkomentar betapa pengertian ipar barunya itu, sikap-sikap menjijikan dari pemeran utama pria di novel aslinya itu benar-benar bikin naik darah. Malam harinya, kejadian di acara minum teh tadi masih terus terbayang-bayang di pikiran Kilian. Lebih tepatnya, tingkah laku wanita itu yang meski jelas-jelas kesal karena diprovokasi Cliff, tetap bisa menjaga ketenangannya. Entah kenapa, Kilian merasa penasaran dan saat memikirkannya, dia tak sengaja tersenyum tipis. Tapi, saat tersadar dari lamunannya, Lise muncul dan bertanya apa yang dia lakukan sendirian di balkon. Apa terjadi? Sesuatu? Mereka pun mengobrol santai sampai akhirnya Lise bercerita tentang belanja gaun hari itu. Dia bilang merasa tidak enak karena mereka menghabiskan banyak uang untuknya. Kilian pun menenangkannya dan bilang kalau dia tidak perlu khawatir. Lagi pula, ibunya selalu iri pada ibu-ibu yang punya anak perempuan. Dia melanjutkan bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih karena Lise sudah menjadi anak yang baik bagi sang Duchess. Apalagi karena semua anggota keluarga mereka laki-laki, mereka dididik dengan keras sebagai ksatria. Ibunya tidak punya anak perempuan yang bisa dia ajari sendiri. Lise, dengan sikap sok malangnya, seperti biasa, berkomentar bahwa dia akan merasa lebih tenang kalau setidaknya ada satu gaun yang dibelikan untuk Edith.
Terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan gadis itu, Kilian pun bertanya apa maksudnya, apa Edith tidak membeli satu pun gaun hari ini? Lize menjawab kalau Edith cuma minta gaun-gaun lamanya diperbaiki. Dia malah menghabiskan seluruh waktunya untuk memilihkan gaun buat Lize dan sang Duchess. Diperbaiki, Kilian? Bertanya-tanya, Edith Riegelhoff. Wanita yang biasanya tidak pernah memakai gaun yang sama dua kali itu malah minta bajunya dirombak saja. Dengan nada kesal, dia berkomentar kalau semua gaun Edith terlalu terbuka, lalu bertanya apa gaun macam itu yang dia dan ibunya beli. Tapi Lize menjawab bukan itu maksudnya, buta. Karena amarah, Kilian bertanya-tanya apa Edith sengaja protes karena tidak suka dengan desain dari penjahitnya. Dia berpikir mungkin itulah alasan kenapa dia mulai memakai pakaian tertutup setelah menikah, atau mungkin dia punya niat terselubung jika dilihat dari gaunnya yang tampak murahan di hari pernikahan mereka. Kilian menyimpulkan bahwa mungkin dia terlihat tidak begitu menyebalkan hari itu karena tubuhnya tidak terlalu diekspos. Memang, tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan wanita itu di dalam hatinya. Dia itu ular berbisa, Kilian membatin sambil mengingat betapa murahannya istrinya itu, dan dia sangat membencinya sampai-sampai merasa muak hanya dengan melihatnya saja. Namun, bertolak belakang dengan pikirannya, setiap inci tubuh Edith yang polos, ramping, dan basah di dalam bak mandi. Pada malam pertama mereka, dengan tatapan yang benar-benar terkejut saat melihatnya di sana, tiba-tiba muncul dan menguasai imajinasinya meskipun dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu tidak benar. Tapi, tiba-tiba bayangan indah itu, tertutup oleh kata-kata Edith yang bertanya kenapa dia begitu tega menyakitinya, suara itu menggema di pikirannya dibarengi dengan rasa sakit kepala hebat yang menyerangnya. Kilian mendengar suara Lize yang menariknya keluar dari penderitaan itu sambil bertanya apakah dia masih membenci Edith. Sambil menahan sakitnya, dia langsung menjawab bahwa wanita itu seperti ular. Untuk sekarang dia memang tenang, tapi saat kita lengah, dia akan menunjukkan sifat aslinya yang licik. Dia menyimpulkan, Kilian yakin cepat atau lambat mereka harus mencari baju-baju baru demi memuaskan gaya hidup mewah Edith. Itu sudah pasti, dia harus melakukan itu demi nama baik keluarga Ludwig. Pindah ke adegan berikutnya, Anna memberitahu pahlawan wanita kita kalau perona pipi dan parfumnya sudah mau habis. Dia bertanya apakah Edith ingin memanggil pedagang kosmetik untuk memesan yang baru. Sang protagonis berpikir bahwa dia harus merogoh koceknya sendiri untuk membeli itu semua. Sejak awal, pahlawan wanita kita memang khawatir dengan posisi Edith yang tidak stabil di dunia ini, makanya dia menabung untuk keadaan darurat. Situasinya rumit. Dia sudah minta berlian di gaunnya dicopot tempo hari, tapi dia belum menerima uangnya. Namun, Edith adalah seorang bangsawan, jadi tidak masuk akal kalau dia berhenti membeli barang mewah seperti kosmetik dan parfum. Di kehidupan sebelumnya, yang dia lakukan hanyalah berhemat dan menabung sepanjang hidupnya. Jadi dia tidak tahu cara membelanjakan uang dengan benar. Baginya, menyelinap ke kamar mandi cuma untuk memakai lipstik lama saja sudah terasa seperti kemewahan. Kalau dipikir-pikir, dia tidak perlu sampai segitunya. Dia tidak pernah punya seseorang yang benar-benar mencintainya, dan mungkin itulah alasan kenapa hal-hal kecil seperti ini saja membuatnya merasa ragu. Hal-hal itu dulu bikin dia malu. Tapi sekarang dia sudah reinkarnasi, jadi dia mau menikmati kemewahan masyarakat kelas atas sedikit lebih lama. Dia berpikir dengan penuh semangat dan percaya diri, lalu menyuruh Anna memanggil para pedagang. Tapi sayang, kegembiraan Edith nggak bertahan lama. Sebenarnya, rasa senangnya langsung hilang begitu dia mendengar harga kosmetiknya. Setelah si pembuat parfum datang berkunjung, Edith pun menemukan parfum yang paling cocok buat dia. Edith baru tahu kalau parfum yang paling pas buat dia itu berbahan dasar mawar, yang memang lagi populer banget di kalangan gadis-gadis bangsawan. Si penjual parfum itu terus menjelaskan kalau parfum yang sempurna buat dia punya sentuhan aroma rumput segar, yang diseimbangkan dengan wangi mawar Ashley. Wanginya dipadukan dengan aroma stroberi liar dan sedikit sentuhan ambergris. Si tokoh utama kita ini akhirnya sadar kalau harga parfum itu bakal mahal banget. Dia kaget banget pas tahu harganya 900.000 sena, itu kan 2 kali lipat lebih dari seluruh biaya hidupnya di kehidupan yang dulu. Untungnya Ana langsung bertanya soal parfum mawar jenis lain, dan si penjual menjelaskan kalau jenis yang paling umum itu adalah mawar titania. Biasanya ini jadi pilihan pertama orang-orang kalau bicara soal aroma mawar, karena wanginya yang kuat dan tajam. Tapi,
Biasanya gadis-gadis muda jarang memilih aroma itu. Sebagai penjual yang pintar, si pembuat parfum tetap menyarankan Mawar Ashley. Dia terus berusaha meyakinkan Edith kalau itu pilihan terbaik buatnya. Tapi pahlawan kita ini malah merasa tenggelam dalam lautan keputusasaan karena harganya. Dia benar-benar nggak percaya satu botol parfum 100 ml bisa semahal itu. Akhirnya dia beralasan nggak mau mengganti aroma yang biasa dia pakai. Edith pun minta parfum yang biasa saja. Tapi Anna menyarankan supaya dia mencampurkan sedikit mawar Nathaniel dengan mawar Ashley. Soalnya, karena sekarang dia sudah jadi wanita bersuami, nggak ada salahnya punya aroma yang sedikit lebih dewasa. Edith pun setuju kalau itu ide yang bagus. Si pembuat parfum menawarkan harga 130.000 sena. Tapi pahlawan kita ini malah mencoba menawar jadi 120.000 sena. Hal itu bikin si pembuat parfum dan bahkan anak kaget setengah mati. Si penjual langsung protes dan bilang kalau harga segitu dia nggak bakal dapat untung sama sekali. Akhirnya Edith menaikkan tawarannya jadi 125.000 sena, sambil beralasan kalau dia baru saja menikah dan nggak mau kelihatan terlalu boros. Dia berjanji bakal langganan terus di sana buat parfum-parfum selanjutnya. Setelah mempertimbangkan situasi, si penjual akhirnya sadar kalau dia nggak bisa menolak tawaran itu. Si pembuat parfum memutuskan buat percaya sama omongan pahlawan kita. Dan Edith pun merasa lega. Tapi setelah berani mengeluarkan uang sebanyak itu. Cuma buat satu parfum, satu blus, dan satu kuas saja, si tokoh utama kita ini langsung menyesal karena merasa sudah mulai kehilangan kendali atas keuangannya. Dia bahkan nggak bisa membujuk dirinya sendiri buat beli barang yang benar-benar dia mau. Padahal sebenarnya dia punya banyak uang dan bisa belanja lebih dari itu tanpa masalah. Dia tetap saja nggak bisa menghamburkan uang meski punya banyak. Kenyataannya, dia sudah terlalu terbiasa hidup hemat dan perhitungan. Ini semua gara-gara kehidupan lamanya. Dulu gajinya kecil sekali, dan parahnya lagi, kakaknya selalu merampas uang miliknya. Jadi pahlawan kita merasa mungkin dia masih sulit berubah karena bayang-bayang masa lalunya. Sepertinya dia butuh waktu. Dia butuh sedikit lebih banyak waktu buat terbiasa dengan kemewahan punya uang untuk dibelanjakan. Akhirnya, dia memutuskan untuk menikmati kemewahan lainnya. Edith memutuskan pergi ke Aula Cistina. Dia terpukau karena merasa seperti sedang berada di museum seni, sambil membatin apa gunanya parfum mahal di tempat seindah ini. Dia membandingkannya dengan kemewahan nyata di sana yang punya berbagai ukuran dan bahan. Edith pun terpaku melihat lukisan seorang ksatria yang membawa pedang. Ksatria itu sedang menunggangi kudanya, dan Edith merasa takjub bisa melihat sesuatu yang begitu luar biasa dari dekat. Karena merasakan aura yang sangat kuat dari lukisan itu, dia pun duduk supaya bisa menikmatinya dengan lebih tenang, sikapnya yang sangat menghargai seni itu. Sikap itu benar-benar nggak biasa bagi orang sepertinya. Suara Kilian yang tiba-tiba muncul di sana langsung membuyarkan lamunannya. Si tokoh utama kita langsung bertanya apa yang sedang dilakukan suaminya di situ, tapi suaminya malah balik bertanya apa ada yang aneh. Dia bertanya apa aneh kalau dia melihat koleksi seni keluarganya sendiri. Edith pun cuma bisa mengiyakan, karena dia nggak mau memperpanjang obrolan. Kilian bilang dengan nada mengejek, karena keluarga Regilor biasanya nggak peduli sama seni, Edith pasti merasa penasaran. Dia pikir Edith pasti bingung kenapa ada galeri di situ. Apa sih masalah orang ini? Gumam si tokoh utama dalam hati. Meski masih takjub, Edith menjawab kalau Kilian ada benarnya, dia benar-benar terkesan dengan lukisan di depannya itu. Bagaimana mungkin satu lukisan saja bisa menyimpan begitu banyak emosi manusia? Di situ dia bisa melihat tragedi dan brutalnya peperangan. Tapi, terlihat juga tekad sang leluhur buat mengakhiri semua penderitaan itu. Walau begitu, dia sama sekali nggak kelihatan puas. Dia nggak tampak puas dengan semua pujian yang diterimanya. Karena bagi Edith, akhir dari setiap perang itu selalu terasa pahit, biarpun berakhir dengan kemenangan. Ucapan Edith itu bikin Kilian kaget, dia lalu menjawab kalau lukisan itu sebenarnya adalah sosok kakeknya. Lukisan itu menunjukkan kakeknya yang memimpin negara menuju kemenangan dalam perang melawan kerajaan Yang. Jadi dia digambarkan seperti dewa, ya? Pahlawan kita bertanya dengan penuh rasa kagum. Kilian, lagi-lagi dengan nada provokatif, bilang kalau dia mengira Edith nggak tahu apa-apa soal ini. Dia pikir Edith benar-benar buta soal sejarah itu. Edith pun jujur kalau dia memang nggak tahu apa-apa. Dia mengakui ketidaktahuannya, tapi tetap lanjut memandangi lukisan itu. Kilian tampak memperhatikan reaksi Edith dengan saksama. Dia nggak menyangka kalau Edith bisa menyadari detail sedalam itu dalam sebuah lukisan. Keheningan pun menyelimuti mereka berdua.
Edith kemudian mengalihkan pandangannya ke karya seni lainnya. Dia merasa kalau tempat ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada sekadar lukisan-lukisan tua.